Pada hari ini, pada ibadah pagi ini kita akan dilayani oleh Pendeta Andri Salim, Majelis Jemaat yang bertugas, Penatua Nita, Penatua Peter, Penatua Hendrata, dan Penatua Teddy. Pemandu pujian oleh Saudara Hans dan Ibu Widiarti, pengiring pujian Ibu Cecilia dan kawan-kawan, pengisi pujian vokal grup Voice of Glory, pendoa oleh Penatua Manunggal, multimedia dan sound system Bapak Yosef, Saudara Michelle, dan Saudara Agung. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Demikianlah warta minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, Saudara-saudari sekalian. Marilah sebelum memulai ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak dan Ibu, Saudara sekalian, marilah kita memulai ibadah hari ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan lagu dari KK 28, Hari Minggu, Hari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali dan mendasari ibadah kita dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sejahtera bagi saudara-saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan yang menjadi ayat pembuka ibadah kita hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 12 ayat yang kedua yang berkata demikian. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya,
dan yang sempurna. Ayat ini mengingatkan kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk bertanya kepada kita masing-masing, perubahan yang seperti apa yang sudah kita hadirkan di dalam dan melalui kehidupan kita. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengalami sebuah perubahan yang menjadikan kita anak-anak Tuhan? Perubahan yang boleh mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang berkarakter seperti Kristus. Kita renungkan itu lewat pujian perubahan besar. Saudara-saudara, marilah dengan rasa sesal dan malu kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk bersama-sama kita secara pribadi menaikkan doa, syukur, dan sekaligus kita memohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Bapa di dalam surga, inilah seru sembahyang kami dan permohonan kami. Dengan rasa sesal, kami membawa Tuhan setiap apa yang kami telah lakukan, yang telah melukai hati Tuhan dan hati sesama kami. Kami belum sungguh-sungguh membuktikan bahwa kami telah berubah. Kami masih lebih mudah dikuasai oleh kedagingan kami daripada kami hidup menurut Tuhan. Ya Tuhan, perkenankanlah setiap kami untuk layak datang kepadamu melalui ibadah kami saat ini. Kami percaya pengampunan Tuhan akan memulihkan kami dan melahirkan kepada kami komitmen untuk kami boleh terus hidup
sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami menyadari ya Tuhan bahwa kami lemah, tapi bukan berarti kami membenarkan diri kami untuk kami terus hidup di dalam dosa, dalam pelanggaran kami. Bahwa sesungguhnya Engkau telah memimpin kami, membimbing kami. Namun kami orang-orang yang tidak sudi untuk dipimpin Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lebih menerima apa yang kami anggap baik menurut kami daripada apa yang benar menurut Tuhan. Kami lebih mencari apa yang menjadi kesenangan kami daripada apa yang membawa kesenangan bagi Tuhan. Kami tidak tunduk pada hukum-hukum-Mu, tapi kami tunduk pada kedagingan kami. Ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa dan serahkan doa dan seru sembahyang kami kepadamu. Amin. Ya Tuhan
Umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kami memberitakan berita anugerah bagi setiap orang yang percaya bahwa setiap kita orang-orang berdosa telah diampuni oleh darah Kristus. Dan setiap kita boleh mencamkan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 7 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Sebab waktu kita masih hidup dalam tabiat daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, sehingga kita berbuah bagi maut. Namun sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi hukum itu yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bapak, Ibu, dan Saudara, yakinkah bahwa kita bisa berubah? Kita yakin bahwa bukan kekuatan kita yang bisa mengubah karakter kita, tetapi Roh Kudus akan membantu kita untuk kita boleh mengalami perubahan sejauh kita memiliki kemauan, komitmen, dan juga keyakinan kita. Lewat pujianku diubahnya, mari kita sama-sama terus menghadirkan hidup kita sebagai ciptaan baru, orang-orang yang telah ditebus dan hidup di dalam kemenangan. Ku diubahnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Silakan duduk kembali. Tentu setiap kita mau terus berubah, dan itulah yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan mengajak kita untuk terus mengalami perubahan menjadi orang-orang Kristen yang lebih baik. Maka biarlah hari ini kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Dalam penyertaan dan bimbingan Roh Kudus, kita mau sama-sama Tuhan lengkapi hidup kita di hari-hari esok, supaya kita boleh menampilkan sebuah perubahan karakter yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita sama-sama
berdoa. Doakan hambanya, doakan kita semua, supaya firman Tuhan yang hari ini kita dengarkan, kita baca, kita renungkan, sungguh-sungguh boleh menjadi remah yang boleh terus membaharui hidup saya dan saudara-saudara. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, bukan hanya sekadar menjadi kerinduan kami, untuk kami boleh menjadi milik Tuhan. Milik Tuhan yang di dalamnya kami boleh merasakan bahwa untuk berubah bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil. Kami sadar betul Tuhan, tabiat, sifat, karakter kami yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Kami bisa sadari ada banyak hal yang terkadang membuat kami sulit untuk bisa mengubahnya, atau kami menghapusnya, menggantikannya dengan apa yang baik. Kami tidak membela diri bahwa kami masih manusia biasa. Sekalipun Tuhan, firman-Mu seringkali kami renungkan. Firman-Mu mengajar dan mendidik kami untuk mengubah kelakuan kami. Tetapi biarlah hari ini kami mau bersama-sama kembali untuk melihat, merenungkan, serta kami mau menghayati apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu sungguh-sungguh tinggal di dalam hati kami. Supaya kalau kami pun menjadi milik Tuhan, menjadi ciptaan-ciptaan yang dibaharui Tuhan, kami sungguh-sungguh tidak memiliki alasan untuk membenarkan diri. Tetapi kami sudah menerima apa yang baik itu. Bagaimana kami kemudian mau melakukannya dan berkomitmen untuk terus setia kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami juga boleh menunjukkan kesetiaan kami melalui apa yang kami tunjukkan lewat perilaku, kebiasaan-kebiasaan kami, dan juga perbuatan kami kepada sesama. Tolonglah kami Tuhan untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi para pelaku firman Tuhan. Kami bawa dan serahkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, hari ini pembacaan kita diambil dari surat Petrus yang pertama. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 17. Satu perikop atau bahkan ada 2 perikop. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Saya akan bacakan firman Tuhan menurut Alkitab Terjemahan Baru yang kedua atau TB2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaklah kamu selalu menginginkan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, datanglah kepada Dia, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, menjadi imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sandungan dan batu besar yang membuat orang jatuh. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Mereka juga telah ditentukan untuk itu. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri,
supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudara yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Tuhan kepada semua lembaga manusia, baik kepada kaisar sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada gubernur-gubernur yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan memuji orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan, melainkan hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang berbahagia, Allah setiap mereka mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu, saya ingin memulai renungan ini dengan sebuah pertanyaan yang barangkali pertanyaan ini agak sedikit konyol, tapi pertanyaan ini bersifat reflektif. Pertanyaan ini selalu mungkin setiap kali kita menjadi pengikut Kristus, pertanyaan ini pasti kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Tidak cukup kita bertanya kepada orang lain. Pertanyaannya adalah, kenapa saudara dan saya mau menjadi orang Kristen? Ayo, kenapa? Wah, terima kasih Om Toto. Ada lagi jawabannya? Kenapa saudara menjadi orang Kristen? Kalau jadi orang Kristen itu susah apa mudah? Susah apa gampang? Susah. Kalau udah susah kok gampang? Siapa yang bilang gampang? Gampang, tinggal ikut katekisasi, dibaptis, resmi jadi orang Kristen. Tapi apa segampang itu? Kalau misalnya dikatakan susah jadi orang Kristen, kenapa memilih jadi orang Kristen? Pertanyaan yang kedua, pertanyaan pertama belum dijawab, baru satu orang yang jawabnya dari sekian ribu orang di sini. Tentu barangkali sudah yang tahu hanya saya dan Tuhan, Pak Pendeta. Kenapa mau jadi orang Kristen? Kalau kita tahu jadi orang Kristen itu hukumnya itu berat. Bukan hukumnya dalam arti dihukum, bukan, tapi aturannya, aturan mainnya, ya, apa yang mesti diingat, dilakukan itu tidak mudah. Kalau begitu mungkin menjadi orang Kristen mudah kalau kita mengatakan dengan satu pertanyaan, apakah lebih banyak motivasi jadi orang Kristen itu untuk diri sendiri apa untuk orang lain? Kekristenan tidak boleh digiring hanya untuk menjadi orang Kristen, hanya untuk apa yang saya bisa miliki, apa yang saya bisa dapat. Kalau begitu mah cari pesugihan saja. Kalau jadi orang Kristen hanya untuk apa yang saya dapat dan apa yang saya ingin cari. Tapi menjadi orang Kristen tidak cukup hanya untuk diri sendiri. Sebab firman Tuhan seringkali mengatakan menjadi orang Kristen pun harus tampak, terlihat, terbukti oleh mata orang lain. Kamulah saksiku. Jadi kekristenan itu tidak pernah lepas dan selalu melekat pada apa yang disebut sebagai saksi. Ya, menjadi orang Kristen itu berarti
Tidak cukup hanya kita tahu bahwa KTP kita Kristen. Kita tahu bahwa kita dibaptis di gereja A atau gereja B. Tidak cukup hanya kita rajin beribadah. Tetapi menjadi Kristen berarti sebuah pembuktian. Nah, hari ini Bapak Ibu saya mengajak kita untuk belajar satu tema yang saya rasa tidak akan bisa kita lepaskan dari menjadi Kristen itu apa. Mengapa saya menjadi Kristen? Yaitu bagaimana kita membangun karakter yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa itu karakter Bapak Ibu? Karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan sebagai sifat, watak, tabiat. Ya, sifat kita, watak kita, tabiat kita itu melekat. Dan siapa kita? Bukan Indonesia ya, siapa kita? Bukan nonton bola ini. Siapa kita? Kita adalah karakter yang kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa saya, siapa Bapak Ibu, saudara-saudara, berarti itulah yang kita tampilkan. Makanya katanya karakter itu tidak pernah bisa terkubur walaupun kita mati. Karena karakter itu akan selalu diingat walaupun jasad atau kita sudah jadi jasad, bahkan kita sudah dimakamkan. Orang akan ingat selama kita hidup lewat karakter kita, lewat apa yang kita perbuat. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, karakter itu sifat kita. Karakter menurut Alkitab adalah bagaimana kita menjalani hidup kita di hadapan Tuhan. Bagaimana kita berusaha menyenangkan Tuhan. Tidak peduli pada keadaan, pada kondisi dan perasaan kita. Tetapi bagaimana kita terus membangun atau menghadirkan itu. Oleh karena itu seringkali kata karakter itu diikuti atau diawali dengan kata membangun, mengukir. Ya. Maka hari ini kita boleh bersungguh-sungguh ingin ingatkan bahwa karakter itu juga bisa berubah. Makanya tema kita hari ini transformasi karakter, perubahan karakter. Jangan bilang bahwa saya ini suamimu, terima saya apa adanya. Saya ini udah jelek dari sono, tabiat saya memang udah dari sono. Ada yang punya suami kayak begitu? Mana tolong tunjuk suaminya, pakai baju apa dia? Duduk di mana? Depan, atas? Ya ibu-ibu bertobatlah, bersabarlah. Kok yang bertobat ibu-ibunya ya? Bersabarlah gitu ya. Memang tidak mudah. Jangankan suami suruh berubah, barangkali mungkin Tuhan pun mustahil mengubah karakternya. Sampai kadang-kadang kita mungkin, aduh Tuhan, hanya Engkau yang sanggup mengubah karakternya. Jadi sederhananya adalah karakter itu sesuatu yang memang berujung pada sebuah tindakan. Melakukan apa yang benar. Orang yang berkarakter adalah orang yang melakukan apa yang benar. Karakter itu bicara tentang siapa saya dan saudara. Karakter itu bicara soal potret diri. Karakter bicara soal citra diri kita. Lalu bagaimana kita melihat dari terang Alkitab? Maka sebelum membahas bagaimana kita mengubah karakter menjadi karakter yang baik, Bapak Ibu, saya ingin melihat kita sama-sama ayat sebelumnya. Buat saya ayat sebelumnya ini di pasal 1 ini menjadi penting untuk kemudian penulis surat Petrus itu menghubungkan dengan kalimat di awal pasal 2 itu. Karena itu, perhatikan ada sesuatu yang terkait dengan kalimat sebelumnya. Maka saya boleh mengatakan bahwa kalimat yang terkait sebelum pasal 2 ayat 1 yang tadi kita baca, dikata sambung dengan karena itu, maka memang kita harus ingat dan menyadari ada pemahaman yang mendasar kalau sebelum kita bicara soal karakter. Perhatikan ayat 23, 1 Petrus 1 ayat 23. Karena, nah ini dia, kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Siapakah orang Kristen? Orang Kristen kalau kita boleh ubah menjadi kalimat yang tidak langsung
adalah kita, adalah dia atau saya yang telah dilahirkan kembali, bukan dengan benih atau dari benih yang fana, melainkan dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi penulis Alkitab 1 Petrus atau kitab 1 Petrus yang mengatakan, siapakah orang-orang Kristen yang berkarakter itu? Kalau mau dilengkapi, dialah orang-orang yang telah dilahirkan kembali, reborn. Ya, bukan dengan hal yang fana, tetapi dengan benih yang kekal atau dengan benih yang tidak fana. Perhatikan di situ kata-katanya. Artinya bahwa ini sesuatu yang memang sangat spiritual. Saya yakin ada orang-orang di luar sana yang walaupun tidak mengenal Alkitab, tidak belajar Alkitab, yang mungkin tidak mengenal kekristenan, ada orang-orang yang karakternya jauh lebih baik daripada karakter orang Kristen. Ada? Pasti ada. Hidupnya kok baik, lebih dari kita orang Kristen. Karakternya kok elok, menyenangkan. Sekalipun dia barangkali tidak pernah belajar Alkitab, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Tetapi kita yang mendengarkan firman Tuhan diingatkan kembali bahwa karakter itu dibangun pada satu pemahaman, bahwa hidup kita berasal bukan dari benih yang fana, melainkan dari benih yang kekal. Oleh karena itu kata penulis 1 Petrus, karena kamu telah dilahirkan kembali oleh benih yang kekal itu, karena itu buanglah. Jadi konsekuensinya adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali, mereka yang mengatakan saya telah lahir kembali, lahir baru, itu istilah yang populer di tahun-tahun 70-80-an. Pertama-tama kata penulis 1 Petrus adalah buanglah segala yang jahat, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Mungkin gak kalau hal-hal itu yang tadi saya sebutkan, kita bisa mengatakan karakter saya baru menjadi baik kalau hal-hal itu kita tidak buang? Bahasa aslinya kata membuang itu, buanglah itu dari kata yang artinya tanggalkanlah itu. Seperti kita melepaskan baju kotor kita dan menggantinya dengan baju yang baru. Itu kata yang saya dapat dari bahan kita hari ini. Buanglah, tanggalkanlah yang kotor, yang lama itu, yang disebut tipu muslihat, segala macam kemunafikan, segala macam kedengkian dan fitnah. Bapak Ibu, kata fitnah itu berkaitan dengan satu karakter yang tampil di Alkitab, iblis. Iblis itu dalam bahasa Yunaninya dikatakan dari kata diabolos. Diabolos itu kalau diartikan adalah tukang fitnah. Jadi siapapun orang yang sering kali menyebar fitnah, gosip, hoax, dia tetangganya iblis. Dia sekutunya iblis. Kita masuk kepada hal yang penting hari ini. Jadi perubahan karakter, tabiat, sifat itu dimulai dari mana? Dari apa yang dikatakan oleh Alkitab, buanglah dulu. Supaya engkau bisa menggantinya dengan yang baru. Buanglah yang lama supaya kita bisa menggantinya dengan yang baru. Pertanyaannya, seberapa mampu saya dan saudara-saudara untuk membuang, melepaskan yang lama itu dan menggantinya dengan yang baru? Ya mungkin kalau membuang hal yang gak berguna di rumah kita, sampah, atau barang-barang yang gak berguna, baju yang mungkin udah usang, udah robek, barangkali lebih mudah. Tapi ketika sesuatu itu yang begitu melekat, menempel seumur hidup kita sampai hari ini, yang kita anggap sebagai sesuatu yang harus kita buang, seolah-olah seperti sudah mendarah daging. Orang sering kali bilang sudah jadi habit. Hati-hati. Ini yang akan saya sharekan dengan ini. Karakter seseorang dilihat dari cara ia berpikir, berkata, dan bertindak. Dan yang kedua ada sebuah ungkapan dari seorang seorang Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher.
Ini dalam bahasa Indonesianya. Hati-hati terhadap pikiran saudara kita, karena pikiran kita bisa menjadi kata-kata kita. Hati-hati dengan kata-kata kita, karena kata-kata kita bisa menjadi perbuatan kita. Hati-hati dengan perbuatan, karena perbuatan itu bisa menjadi kebiasaan kita. Hati-hati dengan kebiasaan, karena kebiasaan itu bisa menjadi karakter kita. Dan hati-hati dengan karakter kita, karena karakter itu bisa menjadi takdir bagi kita. Penentu, kalau boleh dibilang begitu. Orang sudah memberi stigma, cap. Walaupun terkadang kita ingin berusaha sebaik mungkin untuk berusaha mengubah karakter kita. Tapi terlanjur kadung bahwa seringkali orang sudah mengecap karakter kita itu sedemikian rupa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, perubahan karakter itu dimulai dari itu, yang pertama. Yang kedua adalah perubahan karakter terjadi jika seseorang itu merindukan sesuatu. Apa itu? Di ayat kedua. Sama seperti bayi yang baru lahir, hendaknya kamu selalu menginginkan, merindukan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Seperti bayi yang rindu atau yang butuh air susu, supaya dia bertumbuh dan menjadi besar, maka istilah yang fisik ini boleh dipakai oleh penulis Alkitab surat Petrus untuk menggambarkan bagaimana kita juga harus terus bertumbuh, menginginkan sesuatu. Jangan pulang dari sini, oh ya pendetanya bilang kita harus rindu untuk minum air susu, tiap hari minum susu, begitu. Bukan. Cari merek yang betul-betul kita bertumbuh. Enggak, artinya ini sebuah ungkapan saja. Jangan diartikan secara harfiah ya. Walaupun hari ini Bapak Ibu sudah minum susu, tapi jangan nanti minum susu 2 liter lagi, 3 liter lagi, karena disuruh minum susu. Bukan itu. Tapi artinya ada sesuatu yang kita rindukan yang akan bisa mengubah karakter kita. Nah, pertanyaannya kita adalah, merindukan itulah yang seringkali membuat kita kemudian bertanya, saya dan Bapak Ibu kalau mau bertumbuh itu merindukan apanya? Yang kita rindukan itu bukan yang disebut susunya, tetapi sesuatu yang murni. Sesuatu yang tidak tercemar, itu yang mau dikatakan. Apa itu? Saya boleh menafsirkan itu adalah firman Tuhan. Oleh karena itu pertanyaan kita adalah, seberapa rindu kita untuk terus bergaul dan mencari kebenaran firman Tuhan. Apakah ayat yang dikatakan Tuhan Yesus Matius 6 ayat 33? Apa itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu, apakah sesuatu yang kita rindukan sampai hari ini? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk kebiasaan-kebiasaan kita, lalu kemudian kita tidak lagi melihat bahwa ada hal-hal yang seharusnya itu membuat kita menjadi orang-orang yang membutuhkan campur tangan Tuhan untuk bisa berubah. Merindukan sesuatu yang murni yang disebut firman Tuhan. Dari murni itu dari kata adolos. Biasanya zaman dulu orang itu memisahkan antara bulir gandum dengan yang lainnya. Jadi kalau bulir-bulir gandum itu sudah dipisahkan, itu dibilang adolos. Sudah murni dia, tidak tercampur dengan dengan yang lain-lainnya. Atau kalau kita dulu waktu kecil, saya suka bantuin mama itu nampi beras. Nah, sekarang suka nampi beras enggak? Nampi beras itu misain apa? Misain beras dengan bakwan? Bukan. Beras dengan gabah atau apa itu kerikil kecil-kecil itu ya, atau kutu gitu ya. Kan kadang-kadang suka beli beras suka ada kutunya. Kenapa? Karena kita ingin bahwa yang kita konsumsi itu betul-betul hanya nasi, beras, tidak tercampur dengan yang lain-lainnya. Oh ya, belum lama saya harus mengaku bahwa saya yang betul-betul tidak memisahkan, tapi bukan beras Bapak Ibu. Saya orang yang suka makan pete. Jadi dikasih pete oleh jemaat, saya terimalah karena pete itu enak buat saya gitu ya. Tanpa pikir panjang, sudahlah saya lalap aja itu pete. Saya makannya cuma hanya dilepasin, gak pagi dibukain satu-satu. Nah begitu saya kemudian pengen makan nasi goreng, saya bikin sendiri, petenya saya kupasin satu-satu. Ternyata 4 pete terakhir tuh yang sebelum saya makan itu semuanya ada uletnya. Dia tumbuh dalam satu ranting,
otomatis bahwa ulat itu sudah bersebar kemana-mana. Dan saya tinggal mengatakan bahwa Tuhan, bukan ini yang saya maksudkan bahwa saya tercemar dengan ulat-ulat. Tapi saya mengatakan ini vitamin. Lumayan pete plus protein gitu ya. Saya nggak tahu itu rasanya seperti apa, pokoknya rasanya sih seperti pete. Tapi pete plus. Ya, jadi kalau makan pete triknya adalah dicuci dulu, dikupas dulu ya. Jangan kayak saya karena saking semangatnya seperti itu. Nah Bapak Ibu, seberapa rindu kita akan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak sih telinga kita setiap hari, mulut kita, mata kita itu menatap ayat-ayat Alkitab, bersaat teduh. Serba banyak setiap satu minggu itu kita punya waktu untuk mungkin di luar hari Minggu kita belajar firman Tuhan. Kalau orang Kristen sering bilang, apa itu firman Tuhan, saudara-saudara? Firman Tuhan itu suluh bagi kaki kami dan pelita bagi langkah kami. Amin. Ya, firman Tuhan itu tambang yang penuh dengan harta yang berharga. Firman Tuhan itu kebun yang penuh kembang. Tapi rindu gak kita? Makanya firman Tuhan itu seperti kata pemazmur. Dalam Mazmur 42 katanya, seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Rindu pada Tuhan. Lewat apa? Kebenaran firman Tuhan. Aku rindu pada keselamatanmu, kata Mazmur 119. Jadi Bapak Ibu, tidak bisa karakter kita bisa berubah kalau tidak ada sesuatu yang menjadi acuan, referensi untuk kita bisa mengubahnya. Jadi kelahiran kembali ditandai dengan perubahan karakter itu sesuatu yang seharusnya tidak dapat dirusak. Karena bagaimanapun kita berasal dari benih yang kekal, dari firman Tuhan. Tetapi kenyataannya kan belum tentu. Oleh karena itu firman Tuhan menegaskan dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, dengan hawa nafsunya. Tetapi kata firman Tuhan, orang-orang yang melakukan kehendak Allah, apa katanya? Ingat ayat ini? Dia akan hidup atau tetap hidup untuk selama-lamanya. Pertanyaan kita sekarang adalah, seberapa rindu kita, seberapa haus kita untuk kita betul-betul mau mencari kebenaran Tuhan. Untuk menganggap bahwa firman Tuhan itu penting. Dan tak terbantahkan bahwa di dalamnya kita boleh mengalami sesuatu yang kita sebut sebagai perubahan. Tabiat, perubahan sifat dan karakter kita. Kita seringkali tetap mau mengenakan yang lama untuk kita bisa punya alasan. Apakah manfaat firman Tuhan buat saudara hari ini? Saya kutip dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah itu berguna. Ada 4 manfaat firman Tuhan. 1, mengajar. 2, menyatakan kesalahan. 3, memperbaiki kelakuan. Dan 4, mendidik orang dalam kebenaran. 4 manfaat firman Tuhan itu saya aminkan hari ini. Dan Bapak Ibu dan saudara-saudara juga harusnya sedemikian. Karakter kita tidak akan bisa mengalami perubahan kalau kita tidak mau sungguh-sungguh punya kerinduan dan kebutuhan bahwa firman Tuhan akan berguna untuk memperbaiki kelakuan kita. Firman Tuhan berguna untuk mendidik kita dalam kebenaran. Itu yang kedua. Jadi punya kerinduan. Sisihkan waktu kita. 1 kali dalam 1 hari itu cukup rasanya untuk kita mau bersama-sama mencari perkenanan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Di dalam bacaan ini saya tidak akan bisa menjelaskan satu persatu semua nasihatnya. Tetapi saya ingin melihat bahwa ada satu hal yang penting yang dikatakan di dalam ayat yang kelima. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk digunakan sebagai pembangunan rumah rohani. Menjadi imamat yang kudus yang mempersembahkan korban rohani karena Yesus Kristus dan seterusnya. Ada kata-kata batu hidup di sana. Ya, sesuatu yang memang ingin digambarkan bahwa saya adalah bagian dari sebuah komunitas. Tema pelayanan kita sepanjang tahun ini adalah menjadi komunitas yang relevan dan peduli.
Kalau Bapak Ibu dan saya diibaratkan seperti batu-batu itu, maka bagi seorang tukang bangunan, batu itu adalah makanannya. Artinya bahwa bukan dimakan, tapi batu itu adalah alat untuk membangun menjadi sebuah bangunan yang berdiri, entah itu rumah atau apapun. Jadi kata firman Tuhan, jadilah batu-batu hidup yang di dalamnya kita dibangun. Kita saling membutuhkan. Kita ini bukan pribadi, gereja ini komunitas, gereja ini persekutuan, gereja ini sebuah keluarga. Makanya saat ini Sinode GKI itu gencar sekali mengatakan ada eklesia sekolah, eklesia apalagi ya. Sebuah kata eklesia itu adalah kata yang diterjemahkan dengan kata gereja. Dari dua kata, exit dan laleo. Exit itu keluar, laleo itu dipanggil. Maka betul apa yang dikatakan 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Supaya kamu dipanggil keluar. Kata dipanggil keluar itu dipakai untuk kemudian menjadi definisi gereja, eklesia. Arti eklesia itu dipanggil keluar. Untuk menghadirkan apa yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Batu-batu hidup. Orang Kristen adalah komunitas batu-batu hidup yang dibangun. Dia tidak boleh memisahkan diri. Dia tidak boleh menjadi orang yang eksklusif. Dia harus menjadi orang-orang yang tidak boleh sendiri, apalagi disendirikan. Dia menjadi orang-orang yang kemudian melalui bangunan itu, orang akan melihat komunitas seperti apa yang kita hadirkan, yang kita tampilkan. Jadi singkatnya, kekristenan adalah kumpulan orang-orang yang harusnya terus hidup di dalam karakter Kristus. Melalui saudara dan saya, Kristus diperkenalkan. Melalui Bapak Ibu dan saya, kita sedang menghadirkan sebuah pola hidup, cara hidup yang berkarakter Kristiani. Yang membuat kemudian orang bukan memuji kita, bukan mengeluh-elukan kita, tapi lewat saya dan Bapak Ibu, lewat karakter yang kita tampilkan, Kristus yang dipermuliakan. Amin. Saudara dan saya, kalau saya pakai bahasa iklan, kita adalah iklan-iklan bagi orang-orang di luar kita. Iklan yang memperkenalkan Kristus. Ada di mana ayatnya? Bapak Ibu dan saya itu iklan bagi Tuhan. Tuhan pernah mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Melalui siapa orang bisa memuliakan Bapa kita di surga? Melalui siapa orang boleh melihat Tuhan itu baik? Melalui saya dan saudara-saudara. Jadi kita ini adalah prototipe. Kita ini contoh yang boleh kemudian ditunjukkan lewat karakter kita. Seorang pengkhotbah hebat, Billy Graham, pernah mengatakan begini. Ketika seseorang kehilangan hartanya, sebenarnya ia tidak kehilangan apapun. Ketika ia kehilangan kesehatannya, ia baru kehilangan sesuatu. Akan tetapi ketika ia kehilangan karakternya, ia kehilangan segala-galanya. Hari ini kita belajar terus Bapak Ibu, untuk memastikan, untuk tidak menyerah. Di dalam tekanan hidup, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Di dalam hubungan kita dengan sesama, perlakuan orang lain terhadap kita, difitnah, diejek, dicaci maki, sesungguhnya Tuhan sedang membentuk karakter kita. Jadi sesungguhnya tidak ada alasan dan waktu yang terbuang. Maka melalui semua keadaan hidup, baik atau tidak baik, Allah sedang membentuk karakter kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita mengambil saat hening. Setelah itu pelayanan pujian akan dibawakan oleh vokal grup Voice of Glory.
Salam. Puji nama Tuhan, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, dan FOIC akan menaikkan satu pujian bahwa mujizat Tuhan tetap ada. Mujizat Tuhan, kalau kita hayati, kalau kita hidup pun karena mujizat Tuhan. Kalau kita diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan atau ujian, itu pun mujizat Tuhan. Dan saya bersyukur ada Ibu Rini yang betul-betul luar biasa. Itu pun mujizat Tuhan. Kita yakinin mujizat Tuhan tetap masih ada. Satu pujian yang kita akan naikkan. Marilah kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara, marilah kita membawa doa-doa kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hari ini firman Tuhan boleh ditaburkan kepada setiap kami. Biarlah bagaikan benih-benih boleh tumbuh di tanah yang subur dan terus boleh mengalami pertumbuhan, perubahan, dan pada akhirnya buah-buahnya lah yang akan terlihat, nampak sebagaimana yang Tuhan kami rindukan. Itu semua boleh terjadi dalam kehidupan kami. Karakter-karakter kami adalah sesuatu yang kami hasilkan dari pola pikir kami, dari setiap apa yang kami rindukan, bahwa kami ingin hidup di dalam kebenaran Tuhan, bahwa kami ingin terus berkomitmen mengubah apa yang tidak baik menjadi baik, bahwa kami ingin terus dibimbing dalam hidup yang benar. Tuhan, hari ini kami mendoakan untuk berbagai hal yang kami ingin sampaikan kepada Tuhan, karena patutlah Tuhan kami bawa. Sebab kami percaya, kami sadar bahwa kami tidak mampu seorang diri bahkan mengandalkan kekuatan kami. Tapi kami percaya kekuatan daripada Tuhan dan kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Jauh melebihi dari apa yang kami inginkan atau yang kami doakan. Kami terus mendoakan Tuhan untuk berbagai pergumulan yang dihadapi oleh setiap individu, keluarga. Baik itu keluarga kami, ataupun juga saudara-saudara kami yang lain. Mereka yang ada di dalam banyak hal yang mereka harus hadirkan atau bawa dalam hidup mereka. Kekuatan pimpinan Roh Kudus akan selalu menopang mereka. Kami juga rindu Tuhan bahwa dunia ini damai. Dunia ini penuh dengan kebaikan, sehingga setiap orang yang tinggal di dalamnya selalu hidup dalam perdamaian dengan siapapun. Tapi masih banyak di luar sana berbagai konflik yang terjadi, terutama di Timur Tengah, di jalur Gaza, masih ada perseteruan, perang. Ya Tuhan, biarlah Engkau memakai cara-Mu untuk bisa meredam dan mendamaikan pihak-pihak yang saat ini sedang berkonflik. Ada begitu banyak dampak yang merugikan manusia, masyarakat sekitar. Kami berdoa Tuhan, biarlah ada upaya-upaya yang terus bisa membawa kepada perdamaian, sehingga tidak ada lagi tangisan, luka, dan juga nestapa yang dialami oleh saudara-saudara kami yang mengalami konflik berkepanjangan. Kami berdoa juga untuk beberapa gereja yang mengalami pergumulan, baik perizinan maupun juga ada penolakan-penolakan di mana mereka dilarang untuk berkegiatan. Kami juga berdoa secara khusus untuk jemaat GKI Melur. Biarlah mereka juga tetap Tuhan dampingi di dalam mereka menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan. Biarlah tangan Tuhan tetap menyatukan mereka, mengeratkan mereka. Dan ada banyak hal yang mereka bisa dapatkan untuk bisa terus memperbaiki keadaan yang saat ini mereka rindukan terjadi. Tuhan, hari ini kami berdoa dan bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah titipkan kepada kami jemaat Cipinang Elok, bahwa kami boleh menjadi bagian dari persidangan Majelis GKI Klasis Jakarta Timur di hari Sabtu yang akan datang, di mana kami boleh menjadi panitia penyambut, jemaat penyambut. Terima kasih untuk teman-teman kami, para anggota panitia yang boleh bersatu hati mempersiapkan acara ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah persidangan Majelis Klasis Jakarta Timur ini boleh berjalan dengan baik dan hanya nama Tuhan yang terus diutamakan. Kami berdoa Tuhan untuk sekian banyak saudara-saudara kami yang ada di dalam proses penyembuhan lewat berbagai cara dan obat-obatan yang mereka minum ataupun pemulihan yang mereka lakukan. Kami terus mendoakan untuk Bapak Ivan Sitorus, Bapak Ruli Hardi, Bapak Tarminto, Pendeta Emeritus Ferdinand Sulaiman, Bapak Tony Magani, Bapak Untung Tobing, Ibu Surti Niman atau Ibu Agus, Ibu Nursinta Sitompul, Ibu Rini Zen, Ibu Endang, Ibu Pingkan. Biarlah Tuhan tangan-Mu yang menopang bersama mereka dan keluarga mereka masing-masing. Ada banyak cara yang Tuhan ingin nyatakan lewat apa yang mereka lakukan. Dan
Di atasnya Tuhan terus boleh memberikan kepadanya kekuatan untuk boleh terus menanggung setiap keluhan, penyakit, rintihan, ataupun harapan penantian mereka untuk kesembuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk opa, oma, para lansia, Ibu Erni, Ibu Tina Gunawan, Ibu Lila Hilda Rusli, Ibu Marta Mulyadi, Ibu Esti dan Ibu Rina Huta Barat. Kami berdoa juga untuk pengobatan dan perawatan saudara kami Bapak Robi Monika. Biarlah mereka semua Tuhan, Engkau topang satu persatu. Kami percaya Tuhanlah yang menghadirkan mujizat itu. Dan kami percaya semua yang Tuhan kerjakan adalah untuk kebaikan saudara-saudara kami ini. Tuhan, akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami, dan segala apa yang kami hadapi saat ini. Maka biarlah hari ini, kalaupun kami terus diingatkan bagaimana kami menjadi diri pribadi yang berkarakter Kristen, kami terus Tuhan mau merubahnya, sambil kami memohon pertolongan Tuhan, supaya kami boleh terus mengalami apa yang baik itu. Bukan saja untuk diri kami, tapi melainkan untuk sesama dan terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadikanlah kami batu-batu hidup yang dibangun dan menampilkan semua hal yang baik, semua hal yang berasal dari Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Kami sempurnakan doa yang jauh dari sempurna ini dengan doa yang Engkau ajarkan pada kami. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari makanan yang secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan mengantar kita masuk dalam liturgi persembahan. Nas persembahan diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dalam tiap ibadah bersama, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dikirim ke rekening gereja sebagai berikut. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian KK 387, Ya Tuhan, hanya inilah.
Jemaat diundang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan bait yang ketiga. Mari kita naikkan doa persembahan kita. Allah Bapa pencipta bumi dan langit, sumber kehidupan kami. Kami telah menerima berkat dan kasih karunia dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami di dunia ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap detik kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Di hadapan-Mu ya Allah, kami membawa persembahan kami, ungkapan syukur kami atas keselamatan daripada-Mu, ungkapan syukur atas berkat yang kami terima. Ya Allah yang Maha Kuasa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon belas kasihan dan kemurahan hati-Mu, terimalah persembahan kami ini. Dan biarlah ketika kami kembali ke tempat kehidupan kami masing-masing, kami menjalankan ibadah kami, menjadikan diri kami persembahan yang kudus, hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami haturkan sembah kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum kita pulang dan meninggalkan tempat ibadah ini, apa komitmen kita hari ini setelah kita beribadah? Marilah kita sama-sama terus punya komitmen untuk terus membaharui apa yang kita sebut karakter kita, sifat-sifat kita. Dan percayalah, ketika kita meminta pertolongan Roh Kudus, Dia akan menolong kita supaya kita juga boleh melakukan apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Nyatakanlah Kristus di dalam hidup kita, sekalipun kita ada di tengah-tengah kecemaran, sebab kita telah dibeli dengan harga yang mahal, dan kita telah ditebus bukan dengan benih yang fana, di dunia yang penuh cemar. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara-saudara, pergilah. Tuhan mengutus saudara-saudara untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Tuhan sudah memulihkan kita.
Kini biarlah kita boleh terus menyatakan Kristus melalui kehidupan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan NKP 204, baitnya yang keempat. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Kebaktian hari ini telah selesai, umat dipersilahkan duduk. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang gedung gereja, kami ingin mengingatkan untuk kegiatan sepekan kita. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati.